Video ini adalah rekapan terakhir dari film animasi Konpeki no Kantai, di mana Jerman, Jepun, Mama Rika, Indigo, Linggis, dan si Sophie akan mengerahkan seluruh kekuatan militer dan kecerdasan intelektualnya masing-masing. Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan The Real adu mekanik? So, mari kita akhiri alur cerita film animasi perang Konpeki no Kantai. Angkatan Laut Jepang mengerahkan pesawatnya untuk menahan kemajuan dan mengalihkan perhatian divisi tank Jerman yang dipimpin oleh von Lipps. Serangan ini sebenarnya adalah tipuan untuk memancing pasukan von Lipps bergerak ke selatan Jabalpur. Karena di titik lain, pasukan tank dan artileri Jepang telah mengepung seluruh area pementasan dan mulai menyergap lapis baja Jerman ketika memasuki area tersebut. Erwin Rommel yang menerima laporan serangan Jepang barusan sempat tidak percaya kalau mereka telah masuk ke dalam jebakan pasukan Jepang. Tetapi sebelum ia memutuskan apapun, Angkatan Udara Jepang dan Inggris datang melakukan serangan tiba-tiba, mengebom pangkalan pasukan von Lipps dan menyerang markas besar Erwin Rommel. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan membendung serangan udara Jepang dan Inggris. Pasukan von Lipps terpaksa harus menyerah kepada pasukan Inggris. Sementara di sisi lain, Erwin Rommel dirawat di rumah sakit. Ia kembali membayangkan betapa canggihnya senjata yang dimiliki Jepang. Saat itu juga, Otaka terbang ke Amerika dan bertemu dengan Eisenhower, melakukan percakapan negosiasi agar pihak Amerika mau mengirimkan pasukan marinir ke India, yang nantinya akan melakukan pendaratan amfibi di belakang garis pasukan Jerman. Komandan Genhausen mengerahkan pasukan penjernya menuju wilayah Cochin, tetapi pesawat B-30 yang dipinjamkan oleh Amerika ke Jepang ditambah pengawalan pesawat tempur mencegat kemajuan mereka. Saat pasukan Genhausen hendak mengganti jalur, pasukan tank Jepang muncul dari belakang dan menembak tank-tank Jerman. Genhausen meninggal, sedangkan anak buahnya yang tersisa menyerahkan diri kepada Jepang. Sementara itu, pasukan khusus Jepang dikirim ke Jerman dalam misi penggerebekan pusat komando Pak Hitler yang lagi husu-husunya berzikir. Tetapi sang kumis masih bernasib baik. Beliau selamat dalam upaya pembunuhan pasukan khusus Jepang. Pada bulan September 1948, Amerika melancarkan operasi Viking yang merupakan operasi overlord tingkat kedua. Setelah Jerman menaklukkan India Timur dan bergerak mendekati wilayah Asia Tenggara. Dari bunker tentara Jerman, terlihat ribuan kapal dan pesawat tempur mendekat ke arah pantai. Pasukan Jerman dengan kekuatan seadanya berusaha menahan jutaan tentara Amerika yang mulai mendarat di pantai. Bala bantuan Jerman dari pasukan tank datang terlambat, tetapi sebelum mereka menepi ke pantai, pesawat Amerika lebih dulu menghancurkan tank-tank Jerman. Pak Kumis sangat marah dengan peristiwa itu, menyalahkan Hermann Göring selaku komando utama militer. Ia lalu mengeksekusi Hermann Göring bersama dua orang jenderal lainnya dan mengangkat Walter sebagai komandan militer baru. Sementara si Jepun terus berinovasi terhadap kapal selam raksasa yang sebentar lagi akan dioperasikan. Yamamoto dan Otaka sedikit merasa lega atas stabilisasi di front India. Meski demikian, unit intelijensi mereka terus memata-matai rencana Jerman selanjutnya. Pasukan Jerman yang mengalami kekalahan besar setelah operasi Viking yang digencarkan Amerika menarik pasukannya dari India dan kembali mengalihkan serangan ke sisa pertahanan Soviet. Serangan yang dipimpin oleh Erwin Rommel berhasil mendobrak garis depan pertahanan Soviet. Perdana Menteri Putin kemudian melaporkan terkait kembalinya serangan Jerman. Stalin begitu marah mendengar laporan itu, mengatakan bahwa Soviet tidak mungkin hanya berdiam diri dan berencana akan membalas serangan Jerman. Scene berikutnya, Hitler berbicara secara pribadi dengan Walter. Di sini, Walter mengungkapkan rencananya untuk mengalahkan Jepang dengan kode nama yaitu salib besi. Langkah awal yang ditempuh adalah mengambil alih kontrol jalur Laut Atlantik Selatan dengan menghubungkan jalur komunikasi yang jelas ke Argentina yang saat itu telah bergabung dengan Jerman. Setelah itu, Jerman meluncurkan pesawat pengebom yang dimodifikasi dengan mesin jet untuk menyerang pangkalan Jepang. Sebelum tiba di titik target,
pesawat pengintai Jepang mengetahui kedatangan mereka. Pesawat pengintai ini lalu memberitahu petugas komunikasi pangkalan angkatan laut. Tidak lama kemudian, pesawat tempur Jepang muncul dari berbagai arah, disertai dengan peluncuran peluru kendali dan menggagalkan upaya Jerman untuk menyerang pangkalan mereka. Beberapa pesawat Jerman yang berhasil mendekat ke pangkalan disambut oleh peluru kaliber besar yang diluncurkan oleh kapal destroyer Jepang. Pada akhir tahun 1949, armada Angkatan Laut Jerman yang dipimpin oleh von Rabe membuka pertempuran sengit melawan armada Biru Tua yang berlangsung di perairan Greenland. Jerman mengerahkan pesawat tempur Sea Dragon dan pesawat pengebom Mi-462 yang secara khusus menyerang kapal Yamato. Kapal Yamato berusaha mencegat setiap peluru yang ditembakkan pesawat Jerman dan menghujani pesawat-pesawat itu dengan rentetan tembakan. Jepang pada gilirannya melepas serangan balik ke armada Jerman. Serangan demi serangan yang Jepang lancarkan melumpuhkan kapal induk Jerman. Von Rabe yang menyaksikan itu semua mulai mempertimbangkan untuk mundur. Tetapi juniornya bernama Rosenberg tidak setuju jika Jerman harus mundur dari Jepang. Ia lalu menembak von Rabe dan mengambil alih komando kapal. Rosenberg yang sangat agresif memerintahkan agar serangan dipusatkan ke kapal Yamato. Di luar dugaan armada Jerman, kapal selam raksasa yang pertama kali beroperasi datang melakukan serangan dan menghancurkan kapal perang Jerman. Di kondisi lain, Mamarika, Linggis, dan Princess kembali melakukan invasi terhadap Jerman. Tetapi Pak Kumis berhasil memukul mereka agar kembali ke Eropa, hingga terjadi kesepakatan genjatan senjata yang menguntungkan bagi Pak Hitler atas penaklukan Inggris bagian selatan. Pada Perang Musim Dingin, pasukan Rommel terus memberi tekanan terhadap pasukan Soviet. Pak Kumis dan Walter berencana akan menghabisi Rommel setelah ia menyelesaikan penghancuran benteng Ural Soviet. Walter menyarankan kepada Bang Führer agar mau menerima tawaran Mussolini yang ingin bersekutu dengan Jerman. Akan tetapi, Bang Führer ragu menerima tawaran itu dengan alasan bahwa Mussolini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang berarti dan dikhawatirkan akan menjadi beban bagi Jerman. Namun beberapa orang pengkhianat Nazi menguping rencana tersebut dan memberitahukannya kepada Otaka. Otaka lalu mengutus Mayor Hongo sebagai jembatan untuk berbicara dengan Rommel. Setelah Romeo mengetahui rencana pembunuhan atas dirinya, ia lalu menarik sebagian besar pasukannya dan meninggalkan medan tempur. Pasukan Romeo memutuskan untuk berangkat ke Jepang, di mana Romeo bertemu dengan Otaka yang menawarkan tentang pembentukan pemerintahan Jerman merdeka di wilayah pengasingan. Awal tahun 1950, Otaka terbang ke Soviet dan bertemu dengan beberapa tokoh komunis yang ada di sana, menyepakati sejumlah kerjasama bersyarat. Kapal selam raksasa Jepang bergerak menuju perairan Atlantik Selatan dan mengirim beberapa orang komando bawah air untuk menyerang pangkalan komunikasi Jerman di Pulau Ascension. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan mobilisasi pasukan Jerman di Atlantik Selatan. Sementara itu, buku kode Enigma Jerman yang sebelumnya diambil pada saat penggerebekan di pusat komando Pak Kumis sekarang jatuh ke tangan Bara. Bara kemudian membuat pesan palsu untuk mengelabuhi Angkatan Laut Jerman, sehingga Angkatan Laut Jerman terpaksa harus membagi kapal mereka. Hal ini memungkinkan Jepang membuat kekacauan dengan mudah. Pada waktu bersamaan, armada Angkatan Laut Amerika sedang dalam perjalanan menuju Argentina. Tanpa mereka sadari, kapal selam U-boat menghantui dengan serangannya. Amerika membalas serangan dan berusaha menghindari kapal selam Jerman. Namun kapal mereka ditabrak oleh kapal induk Jerman. Rupanya pertempuran barusan disaksikan oleh kapal selam Jepang yang kemudian meluncurkan tembakannya ke kapal induk Jerman. Soviet sendiri dikabarkan telah menyerah kepada Jerman, sementara Stalin dilaporkan telah mengakhiri hidupnya di pohon tomat. Pak Kumis bersama para jenderalnya begitu senang mendengar keruntuhan Soviet. Selanjutnya, Laksamana Takasugi dan Komandan Kawasaki menemui MacArthur di Pulau Madagaskar untuk membahas misi tempur di masa depan.
Beberapa bulan kemudian, pasukan Jerman mulai meluncurkan operasi salib besi dengan mengerahkan skuadron pengebom Ares di backup oleh armada angkatan laut. Serangan Jerman kali ini cukup membuat armada biru tua terpuruk. Bagaimana tidak, kapal induk, kapal destroyer, dan kapal pengawal digeprek habis-habisan oleh Jerman, dan yang tersisa hanya kapal Yamato. Para pilot pesawat Jerman melaju memberikan serangan ke kapal Yamato dengan rentetan peluru kendali yang ditembakkan. Rupanya kapal Yamato memiliki stok Iron Dome yang lebih banyak, sehingga masih mampu menghalau setiap peluru kendali pesawat Jerman. Kemudian kapal Yamato menembakkan peluru sapu jagat yang membabat habis pesawat Jerman. Pasukan Angkatan Darat Jerman terus melebarkan sayap hingga mendekati Danau Baikal yang terdapat di Rusia. Otaka yang sekarang menjabat sebagai komandan pasukan pertahanan Asia kemudian bekerja sama dengan Cina nasionalis untuk menghentikan invasi Jerman dan merumuskan rencana perjanjian damai dengan Om Hitler. Hitler bersama para jenderalnya merasa senang atas kemenangan mereka dalam operasi Iron Cross yang digelar di Samudra Hindia dan Atlantik, yang mana dalam pertempuran tersebut pasukan armada biru tua terpaksa merelakan kapal-kapal mereka berkarat dan jadi rumah bagi ikan-ikan laut. Kapal Yamato kemudian berangkat ke Amerika dan berlabuh di armada Pasifik Pearl Harbor. Di front Siberia, pasukan tank-tank Jerman terus bergerak maju menuju Danau Baikal. Namun pesawat pengebom Jepang datang mengacaukan perjalanan mereka. Inggris saat itu yang dibantu oleh pasukan Jepang bertempur melawan koloni Jerman di London dan berhasil mengusir koloni Jerman. Pada akhir tahun 1950, Amerika, Jepang, dan Inggris berhasil dalam negosiasi terkait pembicaraan damai dengan Jerman. Meskipun Jerman tetap mempertahankan sebagian besar wilayahnya dan menarik seluruh pasukan yang ada di Siberia. Setelah perang usai, Pak Kumis merasa bangga dengan dirinya sebagai sosok tangguh yang ditakuti lawan. Ia berencana akan kembali melakukan invasi. Di kondisi yang sama, Otaka duduk termenung seorang diri. Ia bergumam bahwa kelak buku sejarah akan dipenuhi dengan cerita Nazi Jerman. Selang beberapa saat, dua orang perwira suruhan Laksamana Yamamoto datang memanggil Otaka. Namun Otaka menolak panggilan itu. Ia mengatakan bahwa setelah perang berakhir, maka hidupnya akan berakhir pula. Dua orang perwira ini masih belum mengerti apa yang dimaksud Otaka. Otaka kemudian menerangkan sebuah fakta tentang dirinya, bahwa sebetulnya dia adalah Hitler. Oke teman-teman, itulah bahasan terakhir dari alur cerita film animasi perang Konpeki no Kantai.